Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 Termodinamika Teknik Kimia kelas B angkatan 2024. Saya Muhammad Sahril dengan NPM 034. Saya Raffi Fadilah Fasya dengan NPM 014. Saya Vandro Gangga dengan NPM 064. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau memberikan tutorial bagaimana cara memodelkan dan menganalisis diagram PXY untuk sistem biner benzena dan toluena eh, dengan kondisi temperatur tertentu pada Microsoft Excel. Eh, di sini untuk persoalan yang diberikan itu ada sistem biner, campuran biner antara benzena dan toluena. Kita misalkan dengan benzen itu satu dan toluena satu. Kemudian untuk temperaturnya itu adalah 90 derajat Celcius. Kemudian untuk diketahui juga variasi dari fraksi mol untuk benzenanya dan diketahui pula di sini eh, kalau jika campuran tersebut memenuhi hukum Raoult, artinya baik yang berfasa uap ataupun yang berfasa cair itu mengikuti hukum persamaan gas ideal. Untuk penjelasan bagaimana cara eh, menentukan bubble point curve akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, rekan saya. Masuk semuanya, perkenalkan nama saya Raffi. Jadi di sini sebelum kita mengisi tabel yang di bawah, kita bakalan menghitung terlebih dahulu berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Kita bakalan menghitung saturated pressure menggunakan rumus Antoine, yang dimana rumusnya itu sama dengan EXP di A dikurangin B per T ditambah dengan C yang menghasilkan seperti ini. Lalu untuk kita mencari X kedua atau fraksi mol kedua, itu kita menggunakan rumus satu min fraksi yang pertama. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena fraksi senyawa itu pasti satu. Setelah itu kita tinggal klik dua kali di ujung kolom. Selanjutnya kita bakal mencari pressure menggunakan rumus yang dimana fraksi satu dikalikan dengan space saturatednya. Jangan lupa kita kunci agar pesatnya tuh nggak berpindah kolom menggunakan Fn F4. Nah, habis itu ditambah menggunakan fraksi kedua C10 dikalikan dengan space saturated toluene. Jangan lupa kita kunci sel tersebut. Nah, setelah ini kita klik dua kali di ujung kolom seperti sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya kita bakal mencari fraksi Y-nya. Yang dimana kita bakalan kalikan X1 dengan pesatnya, lalu jangan lupa dikunci dan juga dibagi ke P sistemnya. Nah, lalu klik dua kali di ujung kolom. Nah, untuk mencari Y2-nya sama seperti mencari X2 yang dimana sama dengan satu dikurangin Y1-nya. Lalu diklik dua kali di ujung kolom. Nah, selanjutnya dalam pembuatan diagramnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Revandra Dirangan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial untuk membuat diagramnya. Pertama-tama kita masuk ke mode insert, lalu pencet charts, scatter, dan bagian yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan, lalu kita select data. Nah, kita akan menambahkan data untuk data yang pertama. Kita akan menambahkan P1. Untuk yang series X value-nya, kita akan menggunakan yang X1. Kita blok saja.
Nah, untuk yang ini, yang Y value, kita akan menggunakan yang kolom P. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambah lagi. Ini yang P, ini satu. Nah, series X value-nya kita akan menggunakan yang Y satunya. Kita akan menggunakan yang Y satu. Nah, untuk yang Y value, kita tetap menggunakan yang kolom P. Oke. Nah, jika sudah seperti ini merupakan diagram PXY. Ini XY. Nah, nah, ini seperti ini. Nah, kita tambahkan akses sebelah ini, akses sebelah yang ini. Kita ganti namanya dengan X, Y, X1, satu. Nah, untuk yang di sebelah kiri yang garis vertikal, kita akan menambahkan ini P dengan satuan. Untuk ini untuk yang X1 Y1. Kita akan langsung yang kedua. Kita buat lagi masuk ke menu insert. Seperti yang tadi, insert scatter yang ini. Kita gunakan. Klik kanan untuk select data. Kita add. Untuk namanya PX2. Untuk series S value-nya kita akan menggunakan data yang ini. Nah, untuk series S Y value-nya kita akan menggunakan yang P. Nah, kita add lagi. Ini namanya adalah P Y2. Series X value-nya kita akan menggunakan yang Y2. Untuk yang Y value kita akan menggunakan yang P. Oke, jika sudah oke, klik P. Nah, ini pun sama ini diagram P X. Seperti tadi, kita di sini akan menambahkan axis di sini dan axis yang vertikal. Untuk yang vertikal, saya akan ganti dengan mana? Dengan satuan KP. Dan yang horizontal akan diganti dengan X2, Y2. Nah, baik untuk diagram sudah selesai. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk yang X1 dan Y1 dan ini untuk X2 dan Y2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh,
bagaimana cara kita membaca dan menginterpretasikan grafik dari PXY yang kita telah buat sebelumnya. Jadi di sini yang pertama itu terdapat sumbu X1 dan Y1. Ini adalah eh, sumbu yang menyatakan fraksi dari benzena atau senyawa pertama. Nah, makanya di sini terdapat dua grafik nih karena acuannya itu untuk grafik yang pertama ini itu terhadap benzena, sedangkan grafik yang kedua di sini adalah acuannya itu terhadap toluena. Nah, untuk sumbu Y-nya sendiri adalah tekanan sistem yang telah kita hitung menggunakan hukum Raoult. Dan di sini juga untuk sumbu Y-nya menggunakan hukum Raoult. Di sini eh, grafik yang terbentuk dua kurva yang berbeda. Eh, garis yang berwarna biru ini, garis linear yang berwarna biru ini menyatakan bubble point curve dari eh, campuran sistem campuran biner dari benzena dan toluena. Sedangkan eh, curve yang berwarna oranye ini menyatakan dew point line dari mohon maaf dew point curve dari eh, sistem benzena toluena ini. Untuk daerah yang berada di atas atau di kiri eh, garis berwarna biru itu adalah region atau daerah dari eh, campuran yang berfasa. Ketika berada di daerah ini dia pasti akan berfasa subcooled liquid atau compressed liquid atau liquid yang terkompres gitu ya, bertekanan tinggi. Nah, kemudian jika dia berada di daerah sebelah kanan bawah, dia otomatis akan berada di fase vapor, superheated vapor. Dan jika eh, kita dapatkan untuk campurannya itu berada pada daerah di dalam kurva ini, di dalam envelope-nya itu dia ada dia dia sedang saturated. Artinya eh, saturated mixture artinya terdapat kesetimbangan antara fasa uap dan fasa cair dari campuran tersebut untuk daerah yang berada di dalam envelope yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara kita membaca dari grafik seperti ini? Yang pertama di sini misalkan kita karena di sini karena di sini adalah grafik dari tekanan terhadap komposisi, maka untuk temperaturnya dijaga konstan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk cara menentukannya, misalkan di sini saya pengen tahu tekanan mohon maaf, komposisi campuran pada saat tekanannya dinaikkan menjadi 100 kilopascal. Nah, ketika pada titik 100 kilopascal ini, kita bisa tarik garis horizontal dari eh, dari 100 kilopascal ke dua kurva yang telah kita siapkan. Di sini bisa terlihat untuk mohon maaf untuk bagaimana cara menginterpretasikan datanya. Jadi di sini misalkan kita teman-teman pengen tahu nih pada tekanan 100 kilopascal sistem tersebut komponen fasa dan komponen fasa uap dan fasa cairnya itu berapa sih? Nah, kita bisa tinggal tarik garis dari 100 kPa ini sehingga memotong garis yang eh, garis yang bubble point ini dan kurva dari
dew point ini. Jadinya kalau kita tarik garis itu saat garisnya memotong bubble point curve itu kita dapetin komposisi dari zat cairnya itu 0,6 untuk benzenanya. Artinya eh, untuk benzenanya itu 0,6 dan untuk toluenanya itu 0,4. Sedangkan pada eh, fasa vapornya itu dia berada di 0,79 0,79 di sini untuk vapor dari benzenanya dan untuk vapor dari toluenanya berarti 1 dikurang 0,79. Itu bagaimana cara kita membaca tekanan membaca berapa sih tekanan komposisi yang akan kita dapatkan jika kita ngeset eh, suhunya itu di 90 derajat, kemudian tekanan sistemnya itu di 100 derajat. Nah, dia akan eh, berada di bubble point-nya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk misalkan kita pengen tahu nih pada 0,6 benzena, 0,6 cairan benzena itu berapa sih yang tekanannya? Nah, kita bisa langsung tarik garis vertikal ke atas karena kita tadi nyebutin 0,6 cairan benzena berarti kita ambil yang bubble point-nya. Nah, tekanan saturasinya akan berada di 100 kPa seperti itu. Sedangkan kalau kita pengen tahu dew point-nya untuk 0,6 benzena cair ini atau 0,6 mohon maaf 0,6 vapor dari benzena itu kita tariknya ke kurva yang oranye ini sehingga kita akan peroleh nih untuk 0,6 itu sekitar 87,18 seperti itu untuk tekanan yang dibutuhkan. Ini untuk kondisi yang isotermal. Berlaku juga untuk grafik yang sebelahnya juga, cuman untuk grafik yang sebelah ini itu dia terbalik gitu. Dan di sini juga kita bisa baca dari 0 ke 1. Sebenarnya ini jangan enggak dari 1,2 sampai 1,2 tapi dari 0 sampai 1. Jadi dari 0 sampai 1 ini melambangkan fraksi dari fasa uap dan fasa cair dari benzenanya sendiri. Berarti dari 0 ke misalkan di sini posisinya di 0 berarti benzenanya itu fasa uap dan cairnya itu 0. Kemudian eh, berarti murni fraksinya itu toluena. Kemudian kalau kita posisikan di 1 berarti dia murni benzena baik vapornya ataupun dari segi eh, liquidnya juga. Jadi toluenanya itu gak ada seperti itu. Dan di sini juga kita akan tahu ketika benzenanya itu berada pada eh, fraksi 1 dia nilainya eh, sebesar 100 sekitar 140 kPa. Jadi seperti itu cara pembacaan dari dan menginterpretasikan grafik phase envelope terutama pada sistem biner benzena toluena. Terima kasih. Dicukupkan dari kami. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.